Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Kamil dengan NIM 031 dari metode penelitian kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Pemanenan Energi Berbasis Frekuensi Radio. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama itu terdapat latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu yang saya buat. Kemajuan teknologi saat ini sangat pesat, termasuk dalam bidang energi. Pemanenan energi frekuensi radio atau RFEH menjadi teknologi potensial yang menawarkan pasokan daya nirkabel untuk perangkat tanpa baterai, menjadikannya sumber energi alternatif yang prospektif. Teknologi ini juga memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk dikonversi menjadi energi listrik, cocok untuk aplikasi pengisian ulang energi dinamis dan sumber energi ramah lingkungan. Sistem ini terdiri dari antena RF atau rangkaian penyearah, dan sistem penyimpanan energi. Kinerja sistem RFEH bergantung pada faktor-faktor seperti daya sinyal RF yang tersedia dan kinerja antena tentunya. Penelitian ini menggunakan dua antena microstrip yang digabungkan tegangannya untuk menghasilkan hasil keluaran daya menggunakan power combiner dengan tujuan merancang sistem pemanen energi berbasis frekuensi radio untuk menyalakan perangkat berdaya rendah seperti microcontroller. Selanjutnya, di sini ada state of the art atau teori-teori terdahulu yang saya ambil menjadi sebagai acuan. Yang pertama ada radio frequency energy harvesting technologies, a comprehensive review on designing methodologies and potential application yang diteliti oleh Human Hamid Ibrahim dan sebagainya pada tahun 2022. Yang kedua adalah rancang bangun rectifier antena microstrip UFO pada frekuensi ultraband wideband atau UWB sebagai pemanen energi elektromagnetik yang diteliti oleh Irfan Mujahidin, Rudi Yuwono, dan Ali Mustafa pada tahun 2015. Yang ketiga ada design of a rectenna in 20.45 GHz band frequency for energy harvesting oleh Ognadon Asogba, Abdul Karim Moji, Salik dan yang lain-lain pada tahun 2021. Dan terakhir, yang keempat, recent progress and development of radio frequency energy harvesting device and circuit yang diteliti oleh Dong Dongsen dan teman-temannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pada proposal yang saya buat terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancang bangun sistem pemanen energi berbasis radio, dan yang kedua, bagaimana kinerja dari sistem pemanen energi berbasis radio ini. Selanjutnya tentunya ada rumusan masalah, pasti ada tujuan. Yang pertama, tujuan merancang dan membangun sistem pemanen energi berbasis frekuensi radio, dan yang kedua menguji kinerja sistem pemanen energi berbasis frekuensi radio. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Manfaat akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sistem kendali, energi, hingga telekomunikasi. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi peneliti yang ingin mengembangkan lebih lanjut di bidang kendali, energi, dan juga telekomunikasi. Selanjutnya ada manfaat praktisnya. Penelitian ini bermanfaat untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari gelombang elektromagnetik. Dengan adanya sistem ini dapat memberikan kemudahan dalam pemanfaatan energi listrik, pemanenan energi, dan perubahan energi frekuensi menjadi energi listrik. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir, tegangan yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik masih tergolong rendah dan belum optimal karena daya yang dihasilkan itu belum mencapai yang ditargetkan, seperti itu. Yang kedua ada kesempatan. Dengan berbasis frekuensi radio, energi tidak lagi membutuhkan energi konvensional serta adanya alat power combiner
yang berfungsi sebagai menggabungkan daya yang diambil oleh dua antena tersebut menjadi satu, sehingga daya yang didapatkan itu meningkat. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan ini yang pertama pemanfaatan antena untuk pemanen energi tentunya. Yang kedua ada perubahan frekuensi radio ke DC converter untuk menjadikan listrik. Selanjutnya ada penyelesaiannya. Yang pertama melakukan studi literatur mengenai sistem antena dan perubahan gelombang elektromagnetik menjadi listrik. Studi literatur ini saya mengambil berbagai referensi yang mirip dengan penelitian yang saya buat. Yang kedua ada merancang sistem pemanen energi berbasis frekuensi radio sebagai alternatif. Yang ketiga mengimplementasikan sistem pemanen sebagai cadangan energi alternatif. Yang terakhir menguji kinerja sistem pemanen energi dan menganalisis hasil data sistemnya. Yang terakhir hasilnya tentunya sistem pemanen energi berbasis frekuensi radio. Ya, masuk ke metode penelitian. Di sini yang pertama melakukan studi literatur. Di sini saya melakukan berbagai literatur dari artikel, jurnal, skripsi dan sebagainya sebagai fondasi agar penelitian saya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Tentunya saya melakukan identifikasi masalah apa yang ada di dalam penelitian ini. Bagaimana masalah apa masalah yang ada di penelitian ini, tentunya seperti di rumusan masalah. Yang kedua, yang selanjutnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini menganalisis alat-alat dan juga bahan-bahan yang saya perlukan untuk membuat sebuah sistem ini seperti antena, power combiner, superkapasitor, lalu kabel koaksial dan sebagainya. Selanjutnya tentunya selanjutnya masuk ke perancangan sistem. Perancangan sistem ini disusun semua alat-alat menjadi sebuah sistem yang pertama melalui skematik desain. Untuk mendesain skematiknya bagaimana bentuk skematiknya, kemudian 3D design bagaimana sistem itu dalam bentuk 3 dimensi di sebuah visual. Yang terakhir merancang hardware-nya, merancang sistem aslinya seperti itu. Selanjutnya masuk ke implementasi. Implementasi ini bagaimana saya mengimplementasikan sistem ini untuk sumber daya yang berskala rendah seperti microcontroller, sehingga alat ini digunakan untuk mencoba untuk menghidupi atau menjadikan sumber daya untuk microcontroller seperti itu. Lalu selanjutnya pengujian ini dilakukan terus-menerus untuk menguji bagaimana apakah sistem ini layak atau tidak untuk dijadikan sumber daya energi alternatif. Terakhir, analisis hasil, bagaimana hasil yang didapatkan, apakah mencapai target atau tidak, atau memuaskan atau tidak, atau sistem ini efektif atau tidak, atau efisien atau tidak, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu landasan teori yang saya ambil itu merupakan komponen-komponen atau teori-teori yang inti pada penelitian saya. Yang pertama, antena microstrip. Antena merupakan gabungan dari rectifying dan juga antena, yaitu sebuah teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk dikonversi ke energi listrik. Antena merupakan suatu alat untuk memancarkan dan menerima gelombang radio yang berbentuk papan atau board dan mampu bekerja pada frekuensi tinggi. Secara fisiknya, antena memiliki massa ringan dengan sifat konformal sehingga dapat ditempatkan di semua jenis dan ukuran dibandingkan dengan antena jenis lain. Setelah bentuknya lempengan yang terdiri dari sebuah bidang patch memancar di salah satu substrat atau lapisan dieelektrik yang memiliki bidang dasar atau ground plane di sisi lainnya. Yang kedua ada dioda HMS 2860 Schottky. Ini merupakan jenis dioda dengan
tegangan jatuh atau drop voltage yang rendah jika dibandingkan dengan dioda normal lainnya. Perbedaan yang paling mendasarnya, dioda Schottky ini penggunaan logam semikonduktor atau metal semiconductor junction untuk persimpangan dioda Schottky, sedangkan dioda normal pada umumnya menggunakan persimpangan semikonduktor atau semiconductor semiconduction junction. Selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini disebut kabel BNC, merupakan kabel metal lunak yang terdiri dari dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertamanya yang paling dekat dengan kawat tembaga, karakter impedansinya sekitar 50 atau 52 ohm. Selanjutnya ada power combiner. Power combiner ini komponen pasif microwave yang digunakan untuk menggabungkan daya power combiner dan membagi daya power divider. Dengan kata lain, komponen ini berperan sebagai reciprocal passive device. Betul. Nah, jadwal penelitian yang saya lakukan, yang pertama studi literatur dilakukan pada pekan 1 hingga 5, yang kedua identifikasi masalah di pekan 3 hingga 6, analisis kebutuhan di pekan 3 hingga 7, perancangan sistem pekan 4 hingga 7, implementasi sistem pekan 6 hingga 10, pengujian sistem pekan 7 hingga 12, dan analisis hasil di pekan 9 hingga 14. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kesalahan, ataupun apapun itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.